Assalamualaikum. Teman-teman, dari video saya yang sebelumnya tentang if dan ifs, kan mungkin teman-teman sudah mencoba ya. Barangkali masih ada yang bertanya-tanya bagaimana kalau harus ada tambahan dan or ya, atau dan atau gitu ya. Nah, untuk itu kali ini kita akan belajar bersama ya, untuk melengkapi video sebelumnya tentang if dan ifs. Ini akan kita kombinasikan dengan and dan or gitu ya. Oke, saya sudah membuat beberapa data kecil sini teman-teman ya. Ini ada data yang saya kasih judul A dan judul B yang berada di kolom B dan C ini. Masing-masing 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan 1, 1 begini. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menjelaskan secara ringkas saja bagi teman-teman yang belum familiar dengan istilah ataupun logical and ataupun or di dalam spreadsheet ya. Jadi begini, kalau di or itu jika 0 atau 0 itu hasilnya 0 gitu ya. Kalau 1 atau 0 hasilnya 1. Kalau 0 atau 1 hasilnya 1. Kalau 1 atau 1 hasilnya 1. Gini. Jadi kesimpulannya jika dua-duanya 0 itu maka 0. Kalau salah satu atau dua-duanya 1 maka nilainya 1. Nah, 0 dan 1 ini bisa diistilahkan di dalam logical itu sebagai benar dan salah atau sebagai false dan true gitu ya. Nah, kita kalau tulis dari dalam rumus or begini ya, or kemudian kurung buka, teman-teman ya bisa lihat di sini F1 atau help-nya jika diperlukan. Intinya adalah cuman or, kemudian dalam kurung ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau or B3 yang ini, kemudian saya koma or C3, kemudian saya kurung tutup, coba kita lihat hasilnya apa teman-teman? Hasilnya adalah false. Ini sudah ada di sini ya, yang di sini ini. Kalau saya enter hasilnya false. Bagaimana dengan jika B4 ini 1 dan 0 ya? Saya copy dari atas ini, saya copy ke sini ya. 1 dan 0 hasilnya 1 atau true. 0, 1 hasilnya kita copy ke bawah, hasilnya juga true. Dua-duanya 1 hasilnya pasti juga true. Artinya sama dengan ini, kalau 1 artinya benar gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan fungsi n ya? Fungsi n ini kalau n ini berbeda sama or. Jadi n ini hanya akan bernilai 1 jika dua-duanya 1. Jadi kalau ini 0, 0, hasilnya akan 0. Kalau 1, 0 hasilnya tetap 0, kemudian 0, 1 hasilnya tetap 0, kalau 1, 1 ini baru nilainya 1, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita buktikan di sini dengan fungsi n, kemudian kurung buka, di B3, C3, kemudian saya kurung tutup, saya enter, ini hasilnya salah, atau di sini 0. Kalau ini saya copy ke bawah, yang benar cuma satu ini aja, saya merahin ya biar beda sendiri. Ini true. True-nya itu hanya jika dua-duanya benar. Gitu. Kalau ini tiga-tiganya benar karena salah satu itu ada nilainya 1, apalagi dua-duanya, maka nilainya true ataupun 1 atau benar. Ya, begitu. Nah, kondisi seperti ini kita nanti bisa gabungkan dengan fungsi if ataupun fungsi ifs ya, gitu teman-teman ya. Nah, kita sekarang pindah ke sheet yang di sini ya. Saya punya data ini, coba langsung kita praktekkan saja. Sebagai contoh ini misalkan saya langsung menggunakan fungsi if, saya gabungkan dengan n dulu ya di sini ya. Ini sama dengan if, nah begini, kurung buka, kemudian n ya, n, kemudian kurung buka lagi. Misalnya di D3, saya klik di sini, itu sama dengan tanda petik 2 karena itu tag teman-teman ya. Saya tulis galon seperti ini ya. Kemudian koma, yang di E3 ini katakanlah misalkan lebih dari 70 seperti ini.
terus kurung tutup ya. Nah, ini sekarang kita sudah bisa menguji dulu teman-teman ya. N-nya ini coba statementnya hasilnya apa ya? Kita sorot seperti ini ya. Oh, ini hasilnya true. Kenapa true? Karena D3 sama dengan galon dan E3 lebih dari 70. Bener kan? Karena ini 230 ya. 203 ya. Jadi kan lebih dari 70. Oke. Kemudian statement berikutnya ya. Koma. Kalau misalkan ini benar, misalnya apa? Misalkan katakan ini saya kalikan dengan harga jual. Jika tidak, ya ingat teman-teman yang if kemarin kan ada 3 statement ya. Katakanlah kalau tidak berarti dikosongin aja seperti ini ya. Kemudian kalau ini misalkan saya enter, hasilnya ada 3857 atau 3.857. Kenapa hasilnya seperti itu? Karena statement yang pertama benar kan, ini jadi D3 sama dengan galon. Saya double klik di sini lebih gede ya. Nah gini, D3 sama dengan galon dan E3-nya lebih dari 70, maka mengeksekusi perintah yang kedua yaitu E3 dikalikan F3 ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ini saya copy ke bawah? Nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, ternyata hanya 2 teman-teman yang memenuhi syarat, yaitu hanya di baris ketiga ini sama baris kelima. Coba kita lihat yang baris kelima, galon dan 76 ya. Jadi ini galon dan 76 ini kan, jadi lebih dari 70, maka dia mengeksekusi ini sehingga ada nilai. Nah, bagaimana dengan yang kosong-kosong ini? Artinya berarti statement ataupun syarat yang pertama pasti hasilnya salah kan? Coba kita double klik di sini. Kemudian saya klik di sini N-nya ya, sampai di sini hasilnya false. Karena ini false, maka dia tidak mengeksekusi perkalian statement yang kedua di sini, tetapi dia mengeksekusi yang terakhir sehingga kosong. Karena ini kan tanda petik 2 aja ya. Seperti itu. Ini juga salah ya, karena ini bukan galon, ini box dan ini nilainya tidak lebih dari 70, maka dia kosong. Ini botol, kemudian 30 juga. Ini bukan galon, ini kurang dari 70. Ini bukan galon, ini lebih dari 70 sih, tetapi karena ini fungsi N kan harus dua-duanya benar nih teman-teman ya. Ya, ini karena salah satu salah, maka dia juga salah dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau fungsi OR ya? Fungsi OR pada prinsipnya sama, cuman sama dengan ini if, kemudian kurung buka, kita ketik OR, kurung buka lagi ya. Kemudian katakanlah kita membuat yang sama saja biar nanti gampang dibandingkan. Ini sama dengan galon ya. Kemudian koma yang di E3 itu lebih daripada 70. Jika tidak maka kosong ya. Seperti ini ya. Ini jangan lupa dikurung tutup di sini. Oke. Kalau misalkan ini kita uji dulu ya, OR-nya benar nggak teman-teman? Coba kita sorot seperti ini ya. Nah gitu. Oh ternyata benar. Kenapa benar? Karena salah. Ini kebetulan dua-duanya memenuhi syarat ini ya. Sedangkan salah satu saja memenuhi syarat atau salah satu aja benar, untuk OR sudah dihitung true gitu ya. Apa namanya ini E3 ya dikalikan dengan F3 ya. Seperti ini kan. Kalau tidak baru dia 0. Nah gitu. Oke. Karena ini dua-duanya benar ya, double klik lagi. Ini OR-nya kita uji bahwa nilainya true, maka dia akan mengalihkan ya. Kalau ini salah, pasti dia akan mengeksekusi menjadi 0 gitu ya. Oke, dengan cara yang sama ini akan saya copy ke bawah sini ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya antara N dan OR tentu berbeda gitu. Ya, ini kebetulan dua-duanya memenuhi syarat, benar, maka dia mengalihkan. Kalau ini salah sih, ini bukan galon, tetapi kan ini lebih dari 70, maka dia tetap mengalihkan ini dikalikan ini gitu ya. Nah, hasilnya ini. Ini dua-duanya benar, jadi galon dan 76. Kalau ini bukan galon, ini tidak lebih dari 70, jadi dua-duanya salah, maka dia kosong. Ini dua-duanya salah, kosong. Kalau ini salah satu benar nih, ininya salah, ininya benar gitu kan ya. Nah, ininya bukan galon ya, ini box kan, harusnya galon. Tetapi yang di E8 itu lebih dari 70, ini sudah memenuhi syarat. Karena salah satu benar, dia akan mengeksekusi gitu. Makanya di sini ada nilainya.
Kalau ini kosong, dan seterusnya. Ya, gitu ya. Gampang teman-teman ya. Nah, sekarang kita yang ke sini nih, yang ke ifs ya. Kalau ifs, teman-teman ingat bahwa prinsipnya sama dengan if, cuman ini bisa banyak expression, dan sifatnya if ini jika ketemu pertama benar, maka yang lainnya akan diabaikan, gitu ya. If, nah seperti ini, kemudian kurung buka, ini kan kita akan menguji dengan n dulu ya, dikombinasikan dengan n, gini, kemudian kurung buka, misalkan ini sama dengan galon teman-teman ya, gal gini, kemudian kurung tanda petik tutup, koma, ini lebih daripada 70, seperti ini, dannya kita tutup, kemudian koma, ini baru statement pertama teman-teman ya, kemudian terus mau ngapain ini, misalnya ini saya kalikan sama ini, oke. Kemudian saya akan menguji lagi, jika misalnya yang nilai harga jual ini, yang di sini misalkan lebih dari berapa, misalkan 25.000, maka saya bilang sebagai misalkan mahal, ini ya, gitu. Kemudian jika tidak, nah, kalau itu semuanya salah misalkan, makanya statement yang terakhir misalkan ini true, saya koma misalkan murah, gini ya teman-teman ya, kurung tutup seperti ini ya. Ini biar tidak terlalu panjang, saya enter saja. Nah seperti ini, jadi tekan kontrol sama di enter, jadi biar ke bawahnya gitu ya. Ini jadi ifs, ini ada statement yang pertama, jika ini benar, maka dia mengeksekusi statement yang kedua. Tetapi jika salah, maka akan mencari yang benar sampai ketemu, baru itu dieksekusi. Jika semuanya salah, maka dia akan mengeksekusi else-nya atau yang terakhir ini ya. Kalau saya enter, nilainya ini ya. Nah, ini kebetulan dua-duanya tadi juga benar ya. Coba langsung saya copy ke bawah teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini sama ya, tadi dua-duanya benar, makanya dia eksekusi dengan perkalian antara stok sama harga jual. Nah ini kenapa murah nih? Murah berarti dia mengeksekusi statement yang terakhir ini ya, yang terakhir di sini nih. Kenapa? Karena ini bukan galon ya, artinya n-nya ini salah. Kemudian yang kedua ini juga tidak lebih dari 25 kan, karena cuma 3.000. Karena tidak lebih dari 25, maka semuanya salah. Kalau semuanya salah berarti dia mengeksekusi yang terakhir ini sebagai else-nya gitu. Nah, kalau ini yang coba ini kita lihat ya. Ini sama ini jadi n-nya salah, tetapi statement yang berikutnya ya, istilahnya if yang berikutnya di sini itu benar nih. Jadi karena ini 33.000 ini lebih dari 25, maka dia mengeksekusi yang ini ya. Jadi secara prinsip dia akan mengeksekusi statement itu jika ketemu benar yang pertama ya. Kalau ini begitu pertama benar, maka eksekusi ini gitu. Kalau ini salah, maka ya udah nggak ada pilihan eksekusi yang terakhir. Kalau yang ini ini salah, kemudian ini benar. Nah, sudah nggak mikirin yang lain, yang sono udah nggak kepikiran, makanya dia langsung mengeksekusi ini gitu ya. Itu teman-teman ya, gampang ya. Jadi sekali lagi yang belum melihat video saya yang sebelumnya, nanti silahkan nanti dilihat di video sebelumnya yang berkaitan sama if, sama ifs, dan juga kalau misalkan sudah dibuat rumus seperti ini untuk menanggulangi, misalkan nanti menanggulangi seperti bahaya aja ya. Kalau misalkan untuk mengatasi sama aja ya, menanggulangi ya, biar tidak ada error-error sehingga nanti bisa tidak mengganggu perhitungan, maka teman-teman bisa menambahkan misalkan if, error, dan sebagainya seperti video sebelumnya ya. Misalkan ini if, error, nah seperti ini sudah ada, tinggal kita klik, kemudian kurung tutup seperti ini ya. Makanya jika nanti terjadi error, nah misalkan ini saya kasih angka apa ya, misalkan H gini deh. Nah ini kan lainnya error. Nah kalau
Kalau yang di sini sebenarnya ini juga error juga sih, tetapi karena di sini kita menulis fungsi error jika error kosong ya, maka di sini tidak terjadi error gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Ini kalau saya cancel atau Ctrl Z, maka semuanya akan kembali lagi ya. Jadi yang lainnya yang tidak dikasih proteksi error akan error, yang dikasih proteksi error maka dia akan kosong ya, ataupun ada eksekusi yang lain yang kita state di dalam setelah tanda kurung ini gitu. Oke, untuk yang ORS nanti teman-teman untuk PR aja ya, jadi nanti silahkan dicoba-coba. Secara prinsip sama ya, jadi nanti bisa direfer ke video yang sebelumnya. Baik teman-teman ya, begitu kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa saling membantu ya. Dan jangan ada istilah subrek ya teman-teman, jadi jangan lupa di subrek juga ya, biar lebih gampang sebenarnya kita itu nanti bisa patternnya bisa barengan. Kalau saya nanti share video, teman-teman ada ada pemberitahuan sehingga bisa barengan kita ya. Oke, terima kasih ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.